Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak sekalian para mahasiswa, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sekitar korelasi ganda. Ya, jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas korelasi sederhana. Di korelasi sederhana kita melihat hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Ya. Nah, kadang-kadang dalam penelitian itu kita melibatkan lebih dari satu variabel bebas dihubungkan dengan variabel terikatnya. Ya. Nah, kalaupun kita melibatkan dua atau tiga atau berapapun variabel X, tapi kita hanya menghitung dengan produk momen satu-satu, ya sederhana, maka kita hanya bisa melihat hubungan masing-masing variabel terhadap masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Nah, hubungan itu tentu hubungan kasar, nanti akan kita bahas juga mengenai korelasi parsial ya. Nah, kalau kita ingin melihat bagaimana hubungan beberapa variabel bebas sekaligus terhadap variabel terikat, maka kita menggunakan korelasi ganda. Ya. Nah, baik, saya menjelaskan sedikit konsep terkait dengan korelasi ganda ini. Ya. Ya. Nah, dalam analisis sebetulnya korelasi ganda di SPSS itu menggunakan mekanisme yang sama, prosedur yang sama dengan analisis regresi ganda. Jadi, ketika kita masuk ke opsi-opsi statistik, maka di sana juga ada uji regresi gandanya. Ya, makanya saya menyebut saja analisis korelasi atau regresi ganda. Ya. Nah, ini materi kita secara tertulis dapat dibaca di buku analisis statistik inferensial dalam penelitian bimbingan konseling. Ya. Pada bagian statistik 10. Ya, jadi sanalah latihan statistik ke-10 di halaman 127 sampai 134. Ya, jadi di sana dibahas secara tertulis apa itu korelasi ganda, dan terutama bagaimana kita menganalisis data dengan korelasi ganda menggunakan SPSS. Ya. Nah, kita memahami dulu beberapa konsep kunci ya. Ya. Nah, korelasi ganda itu prosedur analisis statistik menguji hubungan dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama atau secara simultan terhadap satu variabel terikat. Ya. Nah, analisis ini digunakan jika peneliti melibatkan lebih dari satu variabel tentu saja ya, dan berskala numerik, ya, berskala interval, berskala rasio, ya, terhadap satu variabel terikat juga berskala numerik. Ya. Lebih dari satu, dua, tiga, atau berapapun ya. Jadi terserah ada berapa banyak. Dulu di penelitian disertasi saya itu ada 5 kalau tidak salah ya variabel bebas. Tapi kita nanti akan menyederhanakan saja ya. Yang penting kita tahu. Nah, persyaratan yang diperlukan ini karena ini dia masuk dalam statistik
parametrik, ya tentu selain data variabelnya berskala numerik, ya datanya juga harus berdistribusi normal, ya. Dan juga pada umumnya juga disyaratkan data variabel bebas dan terikat itu linear. Jadi lalu menggunakan sampling probability. Ya, samplingnya itu subjek yang diukur itu diperoleh dari sampling probabilitas. Sampling yang memberi peluang setiap anggota untuk menjadi sampel, setiap anggota populasi menjadi sampel, ya. Jadi kalau purposif, tidak semua anggota populasi menjadi sampel. Jadi masuk probability itu seperti random, ya, stratified random, proportional random, sampling, ya. Nah, ini kita coba bandingkan korelasi sederhana dan korelasi ganda. Ya. Nah, kalau korelasi sederhana, nah ini kita melihat misalnya ada 3 variabel, ya, yang kita 3 variabel bebas, X1, X2, X3, ya. Bebas 1, variabel bebas 2, bebas 3, pengaruhnya terhadap variabel Y, ya. Nah, ini kita uji satu-satu. Sehingga, nah kalau kita menggunakan korelasi ganda, maka ketiga variabel bebas ini dihitung sekaligus, ya, sehingga didapatkan satu kali angka hubungan, ya. Nah, kalau di sini lambangnya disimbolkan dengan ini koefisien korelasi, ya, simbol R kecil. Jadi korelasi X1, 2, biasa juga dilambangkan ini R1, 4, R2, 4, R3, 4. Maksudnya 4 variabel itu dihubungkan dengan variabel keempat, ya. Nah, kalau ini simbolnya R besar. Ya, jadi kalau R kecil itu simbol dari koefisien korelasi sederhana, bivariat sederhana, ya. Sementara kalau dilihat hubungan simultan dari semua variabel bebas terhadap Y, maka didapatkan korelasi ganda, ya, dengan simbol R besar. Jadi mahasiswa juga harus paham itu tidak sembarang menulis simbol dalam statistika karena itu akan beda maknanya. Nanti kemudian ada R square. Ya, 2 itu menunjukkan besar hubungan, ya, besar pengaruh dari semua variabel secara bersama-sama terhadap Y. Nah, seperti itu konsep kuncinya. Dan kalau Anda meneliti sebetulnya memang ada bagusnya juga masuk ke sini, ya, karena di analisis korelasi ganda juga itu nanti akan dikeluarkan kalau kita masuk SPSS, ya. Kalau manual memang harus hitung satu-satu juga, ya. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, maka output analisisnya akan mengeluarkan juga hubungan masing-masing X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Tapi biasanya hubungannya itu menjadi lebih murni, ya, karena menggunakan korelasi parsial. Korelasi parsial sendiri nanti akan kita coba bahas. Ya, maksudnya murni itu adalah ketika R X1 ke Y itu diuji, maka itu diperhitungkan X2, X3. Begitu juga ketika kita melihat X2, maka kita perhatikan atau kita mengontrol variabel X1 dan X3. Nah, sementara kalau di korelasi sederhana itu tidak ada kontrol, ya, masing-masing saja, sehingga hubungannya kasar. Nah, hubungan ini bisa berubah ketika kita masukkan variabel lain dan itu dikontrol, ya.
Baik, nah kita ngambil contoh penelitiannya. Jadi ini cuplikan data penelitian saya dari disertasi. Ada 2 variabel yang saya cuplik ya, dan juga mengambil cuplikan sebagian datanya saja. Ya, jadi usia dan masa kerja. Yang ini kita sudah uji dengan korelasi sederhana melalui produk momen maupun melalui non parametrik ya. Pada pembahasan sebelumnya, nah pertanyaannya adalah apakah usia dan masa kerja itu memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap hasil uji kompetensi guru BK. Ya, nah hipotesis teoritiknya ada pengaruh. Ya, artinya usia dan masa kerja secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap hasil uji kompetensi guru BK di SMK. Nah, itu yang kita mau uji melalui statistik korelasi ganda. Ya, apakah nanti jawabannya berpengaruh atau tidak berpengaruh? Ya, kita coba uji dengan data. Ya. Nah, data kita sama dengan data yang kita pakai pada uji korelasi sederhana ya pada pembahasan sebelumnya. Jadi di sini ada 30 subjek dengan apa lagi namanya, variabel usia, variabel masa kerja, dan variabel uji kompetensi, hasil uji kompetensi ya masing-masing. Nah, pertanyaan yang kita seperti sebagaimana biasa, jadi setiap kali kita melakukan ujian itu selalu kita perhatikan ya bagaimana sih bunyi hipotesis statistiknya ya, karena itu nanti akan kita tolak. Jadi bukan langsung yang diuji di statistik itu bukan langsung ke uji teori, karena di teori itu biasanya kita menyebut ada pengaruh ya, tapi pengaruh itu kan bisa diketahui melalui perbandingan atau melalui hubungan antar variabel ya. Lalu memperhatikan kriteria, kita akan menggunakan kriteria pengujian untuk menolak H0 itu berapa persen. Ya, batas toleransi yang kita terima untuk menyatakan kemungkinan kekeliruan dalam mengambil keputusan sekian persen. Kemudian hasil analisis datanya seperti apa dengan menggunakan korelasi ganda. Ya, kita hanya lihat outputnya. Jadi kita tidak hitung manual ya. Kita hanya hitung melalui SPSS saja. Karena ada perangkat yang bisa membantu kita. Ya, lalu setelah itu kita lihat di output SPSS bagaimana status H0. Ya. Dan bagaimana interpretasi kesimpulan Anda setelah status H0 dan H1 itu ditetapkan. Nah, jawaban kita sebagaimana biasa untuk hipotesis, kita akan menguji tadi pengaruh itu menjadi hubungan. Walaupun juga tidak ada salahnya kalau kita menyebut ada pengaruh, ya, tidak ada pengaruh usia dan masa kerja. Ya, hanya untuk lebih memahamkan kita bahwa yang kita uji hubungannya ya, pengaruh itu dalam kaitan hubungan. Ya. Dan hipotesis alternatifnya ya tentu ada hubungan usia dan masa kerja secara bersama-sama. Ya. Nah, kita menggunakan kriteria 5%, sehingga kita menolak hipotesis nol jika nilai signifikansi atau nilai probability signifikansi yang dihasilkan dari SPSS itu sama dengan atau kurang dari 0,05, ya, alfa 0,05. Oke. Nah, pada latihan kita menggunakan SPSS, kita menggunakan uji korelasi ganda, dan nanti juga ada uji F di sana ya. Bukan ya, ANAFA juga, prosedur ANAFA dipakai di sana, tapi bukan untuk membandingkan. Ya. Baik, kita coba masuk ke SPSS. Ya.
Ini data kita. Ya, kita sudah membahasnya pada pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana data ini dimasukkan. Ya, ini labelnya, kita beri label kembali, label ya guru BK, masa kerja. Ya, itu dihitung dari masa kerja sebagai guru BK ya. Kemudian uji kompetensi. Ya. Datanya ini ya. Jadi usia, masa kerja. Nah, ingat yang lalu simbol masa kerja itu harus diberi apa ini? Garis hubung ya. Garis hubung dalam bentuk apalagi namanya ini, garis bawah ya. Karena kalau garis hubung bukan garis bawah itu tidak bisa. Jadi memang tidak boleh ada spasi. Ya. Baik, kita coba analisis korelasi ganda. Nah, ini analis yang mana kita pilih, ini ada banyak pilihan. Lalu, nah untuk mendapatkan korelasi ganda kita harus masuk ke regresi. Ya, regresi karena di sini tidak ada pilihannya. Ya. Tidak ada pilihannya. Di sini hanya bivariat, ada parsial. Nah, ini parsial nanti akan kita bahas pada pertemuan, pada pembahasan materi selanjutnya. Nah, kita masuk di regresi ya. Nah, di sini regresi juga ada banyak ya. Ada banyak pilihannya, non-linear, ordinal. Nah, kita masuk linear. Ya, kenapa? Karena memang kita menghubungkan variabel-variabel X1, X2 itu yang data-datanya diasumsikan bersifat linear. Nah, ini sebetulnya sudah saya masukkan ya. Jadi kalau kita kembalikan biar tidak salah. Ya, jadi dependen itu apa? Uji kompetensi. Jadi dependen itu variabel yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi di sini adalah nilai UKG. Kemudian kita mencoba mengambil usia dan masa kerja sebagai variabel yang akan kita lihat pengaruhnya terhadap hasil uji kompetensi secara bersama-sama. Ya. Nah, setelah masuk apa yang dipilih ini, kita coba lihat statistik. Nah, di sini ada estimate. Ya, ini kita boleh ngambil ya covariance matriksnya. Kemudian ini model fit, R square ini apalagi nah besar pengaruh ya, besar pengaruh. Ya, ada model fitnya, lalu kemudian deskriptifnya. Ya, silahkan nanti diambil. Ya, itu saja saya kira yang perlu ya, perlu untuk kepentingan kita ya, untuk kepentingan uji hipotesis, tentu untuk kebutuhan memahami banyak hal. Boleh kita ngambil misalnya yang lain-lain lagi. Ya. Tapi daripada kita ngambil lalu susah dijelaskan atau susah Anda mengerti, ya biar kita batasi saja dulu. Mengapa deskriptif diambil? Karena kita mau lihat juga data deskriptifnya ya, continue. Nah, plot apa yang ada di sana? Ya di sini tidak ada ya. Jadi langsung saja. Tapi kalau Anda mau masukkan histogramnya boleh. Ya, jadi hubungan histogramnya bisa dilihat ini ya. Continue. Nah, ini opsi saja ya. Kalau kita ingin melihat nanti hubungan antar variabel itu dalam histogram, titik-titiknya seperti apa sebaran datanya ya. Apalagi option. Ya, ini probability-nya saja ya. Probability 5%. Ya, entry-nya 5% ya. Apa di sini tidak ada lagi ya. Jadi nah, ini sudah ya, sudah semua. Kita tidak perlu lagi masuk ke bagian-bagian ini semua. Jadi kita hanya tadi statistik, plot, option, lalu oke. Ya. Mana masuk? Ya ini ya.
Jadi sebenarnya yang keluar itu regresi ya. Ya, tapi ini korelasi ganda juga faktanya. Apa yang kita lihat? Ini tadi data descripted-nya. Ya. Ini data descripted-nya. Jadi ada 30N, ya min uji kompetensi 57, rata-rata usia 38,23, rata-rata masa kerja 10,50 ya. Untuk bulan maksudnya ini ya. Kemudian ini korelasi personnya. Jadi ini juga keluar. Saya katakan tadi itu keluar korelasi sederhananya juga ya. Jadi UKG dengan usia, nah ini mendapatkan ini, kemudian UKG dengan masa kerja mendapatkan 0, dan ini juga menunjukkan tidak signifikan ya, sama dengan usia guru BK dan uji kompetensi ini satu-satu ya, masa kerja dengan uji kompetensi, nah ini semua tidak signifikan. Ya, ini semua tidak signifikan kalau dilihat dari satu-satu. Nah, kemudian kita lihat model summary-nya. Inilah ya. Jadi kita mendapatkan R besar itu 0,39. Jadi kedua variabel ini memiliki pengaruh 15%. Ya, 16% lah ya. Ini R square setelah di-adjust menjadi sisa 1%. Ya. 0,09 10 ya, sekitar 10%. Sekitar 10% pengaruh kedua variabel. Ya, apa bedanya R square ini? Ini sebetulnya sudah memperhitungkan jumlah sampel ya. Ya. Tapi banyak peneliti biasanya menggunakan ini, saya juga gunakan ini karena ini lebih halus. Tapi sebenarnya ini juga menghitung pangkat 2 dari R itu biasa ya, dan itu juga dibolehkan. Yang penting simbolnya yang Anda R square atau just R square. Ya. Nah, ini hasil pengujiannya. Ya. Kita mendapati nilai signifikansi perubahan F itu 0,1. Ya, nah ini kita bandingkan dengan kriteria 0,05. Ya, apakah lebih kecil atau besar? Lebih besar. Nah, masih ingat? Kalau nilai signifikansi hitungnya lebih besar dari R hitung, maka kita menolak. Kita menerima, maaf ya. Kalau lebih kecil kita menolak ya, H0, nah, kita menerima. Jadi yang kita terima adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada korelasi ganda, tidak ada korelasi variabel usia dan masa kerja secara bersama-sama terhadap hasil UKG guru BK. Ya. Nah, ini juga ada uni anapanya tapi sama saja ya. Ini coba kita lihat exchange-nya dengan ini. Jadi Anda boleh menggunakan itu kalau model summary-nya saja, ya tidak ada masalah ya. Ya, ini namanya hasil penilaian analisis regresi. Tapi kalau kita menggunakan model ini sama saja ya. Jadi kalau Anda melaporkan, ini saja di copy ya. Di copy, lalu dimasukkan dalam laporan, lalu dibahas. Ya, lalu dibahas. Karena SPSS itu tidak membahas sendiri. Ya. Kita penelitilah yang harus membahas dalam bentuk verbal. Ya, makanya kita belajar sekarang itu untuk membahas. Ya. Jadi yang kita bahas di sini tadi arah hubungannya positif. Ya, kedua variabel ini arah dari mana dilihat ini arahnya bukan negatif ya, artinya makin tinggi kedua variabel itu makin tinggi pula nilai UKG. Dengan R besar 0,39 ya. Nah, kalau di pangkat 2 menjadi 0,15, artinya 15% ya. Ya, kalau 15% ini di-adjusted itu sisa 10%. Jadi 10% itu lebih murni 10%. Cuma memang ini tidak signifikan. Jadi hubungan, walaupun ada hubungan secara
deskriptif tapi hubungannya tidak signifikan. Nah, itu yang saya kira ya. Minggu berikut kita akan bahas ini ya, ada koefisien modelnya. Ya, ini kalau kita lihat usia dan uji kompetensi menjadi signifikan setelah kita masukkan 2 variabel. Ya. Nah, kenapa bisa? Nanti kita akan jelaskan pada pembahasan selanjutnya pada saat kita masuk ke uji korelasi parsial. Ya, di uji korelasi parsial kita akan bahas bagaimana ketika kita memasukkan variabel lain dalam menghitung hubungan antara variabel yang satu dengan variabel bebas. Misalnya tadi dulu ketika kita menguji usia dan UKG, hubungannya tidak signifikan, kemudian masa kerja dengan UKG juga tidak signifikan. Apakah tetap tidak signifikan kalau kita melihat hubungan usia dengan mengontrol masa kerja, dan begitu juga masa kerja dengan mengontrol usia. Kita akan bahas pada pembahasan mengenai korelasi parsial. Ya, nanti ikuti video berikutnya yang akan juga saya bikin ya. Baik, saya kira seperti itu pembahasan kita mengenai korelasi ganda. Silakan kalau ada pertanyaan ditanya saja nanti melalui WA, melalui perkuliahan langsung ataupun melalui daring. Dan silakan baca bahan yang ada di buku untuk kejelasan, dan tolong diingat latihan data-data yang diminta Anda untuk berlatih yang ada di buku itu, lalu hasil latihannya nanti dimasukkan di Syamoke. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.